dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan dan diklaim sebagai syarat yang disepakati oleh ulama tentang syarat pemimpin yang salah duanya adalah Islam dan laki-laki. Nah, ini kan problematik dengan fakta yang sudah kita harus an-nuzulu minal muthulil a'la ilal waqi'il adna. Kita harus turun dari langit idealis menuju bumi realistis. Dia membuat fatwa itu ketika budaya patriarki itu masih sangat kental sekali. Ayo Bu Ibu respon. Gus Maki juga harus respon. Sekarang media, jadi kepada para pendukung, ayo kalau memang mau hadir ke KIO, kampanye dah. Kami memfasilitasi. Kami memfasilitasi. Tapi ingat, jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu lagi. Insyaallah ini akan upload hari Kamis ya. Dan menjadi malam kebanggaan saya. Tai kucing. Chelsea, doakan. Oke, pembahasan kali ini melanjutkan yang kemarin ya. Bahwa yang kemarin itu syarat-syarat pemimpin ada yang problem. Yang paling bukan problem tapi dilematis. Ketika dikontekstualkan karena memang terjadi perdebatan. Yang mana pada malam hari ini kita akan fokus kepada pemimpin. Bahwa pemimpin itu ada yang mensyaratkan harus laki-laki. Dan muslim. Dan juga muslim. Bagaimana kita sekarang akan memfokus kepada pembahasan itu. Karena harus diakui misalnya di Banyuwangi. Itu bupatinya cewek. Dan waktu itu Pak Ahok misalnya ya kalau yang non-muslim. Misalnya non-muslim dan lain sebagainya. Ya. Kita akan membahas itu. Tapi sebelum itu lagi-lagi kepada para penonton ya. Bahwa yang paling penting di dalam pemilu bukan pemimpinnya tapi pemilihnya. Salah satu untuk agar menjadi pemilih yang cerdas. Ya dengarkan KIO. Benar. Gitu kan. Siap. Silakan Bung. Gimana Bung? Nah oke. Ya ini sebenarnya kan lagi-lagi adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Bagi teman-teman yang mau menonton video yang kemarin. Sebelum dari video ini silahkan tonton dulu biar tahu ritme dari video ini. Bahwa dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan dan diklaim sebagai syarat yang disepakati oleh ulama tentang syarat pemimpin yang salah duanya adalah Islam dan laki-laki. Nah ini kan problematik dengan fakta yang sudah disebutkan oleh Bung Firman tadi. Terutama yang pertama misalnya kita bahas ini ya soal Islam. Nah pertanyaannya begini, apakah ketika syarat Islam ini sudah disepakati oleh ulama, kemudian faktanya di Indonesia tidak seperti itu, ada yang tidak seperti itu kan kayak gitu. Maka apakah waktu itu ulamanya tidak mengikuti ijma ini? Atau pendapat ijma ini salah? Nah, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mari jangan sampai ketika ada satu pendapat dalam teks-teks kitab, baik pendapat itu berbahasa Arab, bahasa Indonesia atau berbahasa yang lain, jangan sampai itu dicangkok kemudian untuk diberikan kepada fakta yang terjadi. Karena bisa jadi apa yang diutarakan oleh ulama, apa yang diutarakan dalam satu pendapat itu punya latar belakang tersendiri. Berbeda sama sekali dengan fakta, kayak gitu ya. Itu dulu. Karena kalau cuman mau nyari orang yang baca kitab banyak Bung, teman-teman Salafi juga bisa baca kitab, tapi bagaimana mencangkok itu untuk mengkontekstualkan teks. Mengkontekstualkan teks itu untuk realita itu kan cukup butuh perenungan yang benar-benar lama, baik kayak gitu ya. Oke. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa kenapa kok syaratnya itu harus Islam? Karena di sini disebutkan begini, li'annahu syartun fi
fi jawazi syahadati, karena itu adalah syarat di dalam kebolehan persaksian. Persaksian saja harus disyaratkan Islam, apalagi dalam persoalan kepemimpinan yang katanya Allah, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, gitu kan. Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir atas orang-orang mukmin sebuah jalan, enggak dikasih jalan sedikit pun sama Allah, gitu ya, bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa imamah itu, kepemimpinan adalah a'dhamus sabil, paling paling gedenya memberi jalan. Berarti kalau kamu memberi jalan, urusannya lebih kompleks lagi. Dan alasan kedua, waliyura'a maslahatul muslimin. Kenapa kok harus Islam? Karena agar diperhatikan maslahat-maslahatnya orang Islam, kayak gitu ya. Kemudian begitu juga di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Di sana disebutkan kenapa kok harus Islam? Karena yakumu bihirasatid dini wad dunya. Karena orang yang memimpin itu akan mengatur agama dan dunia. Di mana agama ini secara tidak langsung diarahkan kepada Islam. Sehingga syaratnya harus Islam. Jadi bisa disimpulkan ya, alasan kenapa kok ulama menyepakati bahwa Islam itu adalah syarat, karena alasannya agar agar orang kafir itu tidak diberi jalan sebagaimana firman Allah, gitu kan. Karena dalilnya begitu. Kemudian yang kedua menjadi syarat persaksian. Yang ketiga karena agar maslahat-maslahatnya orang muslim itu terjaga, tidak dilalaikan, begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pendapat ulama ini sesuai dengan apa yang terjadi di sekarang? Karena banyak faktanya yang waktu itu Pak Ahok misalnya, siapa sih orang Jakarta yang mengatakan bahwa Pak Ahok itu lebih banyak minusnya daripada banyak plusnya? Kan lebih banyak plusnya daripada minusnya. Banyaklah fakta-fakta pemimpin non-muslim juga sangat memperhatikan kemaslahatan umum, baik itu muslim maupun non-muslim. Oke. Sehingga di sini perlu adanya, kalau bahasanya Kiai Afif itu jargonnya begini. Kita harus an-nuzulu minal muthulil a'la ilal waqi'il adna. Kita harus turun dari langit idealis menuju bumi realistis. Oke, ijma'nya begitu. Ini bukan karena ijma'nya salah ya. Sekali lagi saya bilang, bukan karena ijma'nya salah, bukan karena pendapatnya ulama itu salah, akan tapi punya konteksnya sendiri. Apa konteksnya? Konteksnya ulama mengatakan seperti itu karena mereka bermuara pada konsep ad-daulah al-islamiyah, bukan darul Islam. Memang konstruksi demokrasinya beda, kenegaraannya beda. Jadi konstruksi pemikiran fikih politiknya itu berdasarkan Darul Daulah Islamiyah, bukan Darul Islam. Nah, apa perbedaan antara Daulah Islamiyah dan Darul Islam? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, di sana disebutkan perbedaan antara Darul Islam dan Ad-Daulah Al-Islamiyah adalah Darul Islam itu bermuara pada ala asasil unsuril madi, atas unsur material. Yang penting di sana itu daerah Islam. Itu namanya Darul Islam. Tapi kalau yang mayoritas lah ya. Kalau Ad-Daulah Al-Islamiyah, itu bukan hanya soal teritorial, melainkan lebih dari teritorial. Harus punya kemandirian hukum, kemandirian kepemimpinan, kemudian bahkan kemandirian aset. Aset negara itu harus berbeda dengan aset masyarakat. Jadi itu ya perbedaan antara Darul Islam dan Ad-Daulah Islamiyah. Darul Islam ini hanya soal teritorial, tidak soal hukumnya, tidak soal kemandirian republiknya, tidak soal hukum yang dibuat di dalam negara itu, bukan. Kalau Ad-Daulah Islamiyah lebih dari soal teritorialnya, lebih dari soal kawasannya, melainkan hukumnya harus dibuat dari Islam,
Kemudian pokoknya di dalam sendi-sendi kehidupannya itu mayoritas semuanya pakai Islam. Harus pakai Islam gitu. Itu namanya ad-daulah. Daulah Islamiyah. Bahkan dalam kitab Al-Musu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah dikatakan begini. Darul Islam itu kullu buk'atin. Yang penting buk'ah. Itu bukan soal Islamnya. Yang penting buk'ah. Yang takunu fiha ahkamul Islam dohiratan. Di mana hukum Islam itu secara dohir ada di sana. Bahkan, Indonesia lah ya. Bahkan Syafi'iyah mengatakan begini. Islam itu kullu ardin tadharu fiha akamul Islam. Setiap bumi, pokoknya setiap daerah yang ada yang jelas hukum-hukum Islamnya. Yang dimaksud hukum-hukum Islam itu, jelasnya hukum-hukum Islam itu hukum selain hukum ibadah. Beda dengan ad-daulah al-Islamiyah. Kalau ad-daulah al-Islamiyah itu bukan hanya hukum selain hukum-hukum ibadah, hukum-hukum ibadah juga menjadi peraturan. Bahkan mungkin orang yang sholat bisa, yang tidak sholat bisa dihukum oleh ad-daulah al-Islamiyah. Bisa dihukum oleh pemerintahnya gitu ya. Iya memang begitu. Jadi kembali lagi ya bahwa ingat Darul Islam itu soal kawasannya doang. Kalau daulah al-Islamiyah lebih dari kawasan. Bukan hanya dikuasai oleh orang muslim, melainkan hukumnya juga harus Islam. Kayak gitu ya. Dan sekarang gak ada kan? Ada banyak Bung. Negara Islam kayak itu ada. Negara Arab itu. Ya negara-negara Timur Tengah ada yang pakai kayak gitu itu ada. Yang tetap mereka daulah al-Islamiyah. Gitu. Iya, daulah al-Islamiyah. Berarti semua sendi kehidupannya itu tentang Islam. Tentang Islam. Tapi kayaknya lebih demokratis sekarang Bung. Iya, tapi buktinya itu sekarang kayak misalnya dulu wanita dilarang nyetir mobil. Sekarang sudah tidak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Konser-konser musik sudah biasa di Mesir itu. Sudah kalau dikatakan ad-daulah Islamiyah itu semi lah. Ya makanya kan ada perubahan di sana. Ada perubahan tetap ad-daulah al-Islamiyah, cuman asas-asasnya, prinsip-prinsipnya tidak hilang. Tetap asas HAM ya. Nah, iya tetap itu diperhatikan kan. Makanya kembali lagi bahwa Darul Islam itu tadi setiap tanah yang ada hukum-hukum Islam, yang jelas hukum-hukum Islam selain hukum ibadah, atau di tempat tinggali oleh orang muslim tapi di sana ada ahlud dhimma, kafir dhimmi, orang kafir selain muslim itu, atau pernah ditaklukkan oleh orang muslim dan kemudian diakui oleh orang kafir, atau pernah sudah ditempati orang muslim kemudian dikalahkan oleh orang kafir. Sekarang milik orang kafir misalnya. Nah itu bukan milik ya, dikuasai orang kafir. Itu tetap dikatakan Darul Islam. Makanya misalnya dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ya, ini karangannya Habib Ba'alawin, dari kalangan Ba'alawin. Ini bisa dikatakan ulama Nusantara lah, ulama Indonesia. Karena di dalam kitabnya beliau mengatakan begini. Jadi tanah Betawi dan sebagian besar dari tanah Jawa itu disebut Darul Islam. Ya. Karena orang muslim yang pertama kali menguasai kepada tanah itu, sekalipun pada akhirnya nanti sudah ditaklukkan oleh Belanda, Jepang dan misalnya pada waktu itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi penamaan kepada negara Indonesia itu bukan ad-daulah al-Islamiyah, melainkan Darul Islam. Darul Islam. Dan ya Bung ya, dari semua negara yang ada di bumi ini, secara Islam itu berarti dibagi dua kayak gitu ya. Ada Darul Islam sama ad-daulah Islamiyah. Kalau yang benar-benar ada Islamnya Bung, gak ada berarti. Itu namanya Amerika misalnya. Bisa Darul Harbi, bisa ad-daulah al-Harbiyah. Bukan al-Harbiyah ya. Bukan Harbi, non-muslim apa sih? Non-muslim ya. Mereka lah kayak gitu. Ya artinya kebalikan dari Islam ya. Tapi kan Bung, perlu bukti. Bahwa benarkah apa buktinya misalnya bahwa pensyaratan pemimpin dari orang Islam itu ada hanya pada ad-daulah al-Islamiyah. Apa buktinya itu Bung? Nah buktinya itu misalnya ya yang tadi saya kutip itu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang mengatakan bahwa Islam itu menjadi syarat dalam pemimpin. Ya kan? Nah di setelahnya itu ada syarat lagi ketika membahas syarat Islam. Syarat Islam ada syaratnya. Ada syarat lagi. Apa syarat? Bukan. Setelah Islam
Oh, Ada syarat-syarat pemimpin. Syarat-syarat pemimpin Islam, setelah itu ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Yaitu apa syaratnya? Al-kifayah itu al-ilmiah, punya kecakapan ilmu, di mana ilmu ini diperuntukkan untuk mengambil hukum-hukum syariat yang kembali ke Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' qiyas. Yang dimaksud apa al-iktifa ya? Al-kifayah. Al-kifayah. Dimaksud al-kifayah itu adalah kecakapan dari pengambilan dalil di dalam Al-Qur'an. Yang mana secara realita sekarang tidak diambil dari itu semua berarti kan. Tidak diambil dari itu semua, khususnya yang Darul Indonesia Islam. lah, yang Darul Islam lah, Indonesia begitu juga. Dan juga ketika membahas tentang kewajiban ya. Kewajiban seorang imam, ini juga ada dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kewajiban imam itu ada dua. Ada kewajiban ad-diniyah, ada kewajiban as-siyasiyah. Ada kewajiban secara agama, ada kewajiban secara politik. Kewajiban secara agama itu hifdzuddin. Maksudnya hifdzuddin apa? Menjaga hukum-hukum agama, maksudnya Islam di sini. Dan menghukum orang-orang yang menyalahi agama itu. Agama Islam itu. Kemudian sampai bahasanya di sini tuh ya, kita luman anadal Islam ba'dad dawati hatta yuslima, sampai harus memerangi orang-orang yang memerangi kepada Islam. Dan persyaratan itu tidak mungkin dilakukan. Karena tidak mungkin dilakukan, maka harus konsepnya yang diubah tuh. Oh, ini bukan untuk Darul Islam, bukan untuk negara Islam zaman sekarang nih. Karena tidak mungkin nih. Maka konteksnya memang beda, karena beda esensinya aja yang diambil. Sama-sama Islam, cuma ad-daulah Islamiyah murni Islam pokok. Yang ini Darul Islam yang mana Islam tetap terjaga, tapi umat yang lain juga tetap terjaga gitu ya. Gitu. Bahkan kewajibannya itu harus ngambil zakat gitu kan. Tidak ada di kita itu tidak ada. Mungkin ya. Di undang-undang kita nggak tahu ya saya juga ya. Apakah ada kewajiban zakat gitu kan? Tidak harus nunggu negara kan. Kita sebagai umat muslim sudah tergerak untuk melakukan itu. Bahkan sampai di sini al-qiyam ala sya'airiddin, ini termasuk kewajiban imam. Harus mendirikan syiar-syiar agama, adzan. Harus kayak gitu. Padahal kalau terkoreksi secara spesifik berarti ya. Berarti kan ini menunjukkan, teks-teks ini menunjukkan bahwa ijma'nya para ulama, teksnya ulama, tidak baik mungkin. mufassirin, fuqaha itu tidak mungkin diarahkan kepada Darul Islam. Pasti diarahkan kepada ad-daulah al-islamiyah, kepada negara Islam. Bukan, kalau Darul Islam itu bahasa simpelnya daerah Islam. Bukan jadi kepada negara Islam. Ya, kesimpulannya bahwa di dalam bolehkah pemimpin itu non muslim? Tidak boleh, tapi kalau itu ad-daulah al-islamiyah. Pasti tidak boleh. Iya ya, tidak ada yang milih. Tidak ada yang mencalonkan. Tidak ada yang mencalonkan. Tapi beda halnya dengan konteks yang sekarang, konteks misalnya negara demokrasi, itu bukan ad-daulah islamiyah namanya, tapi Darul Islam. Jadi yang mana asasnya adalah demokrasi yang semua orang punya hak, sekalipun non-muslim juga punya hak untuk dipilih ya dan memilih. Dan kita sebagai umat muslim juga tidak apa-apa kan memilih non-muslim, Bung. Iya. Asalkan memenuhi syarat yang tadi. Syarat adil, maksudnya tadi yang kemarin. Yang kemarin. Adil dan sebagainya ya. Sebagainya. Kayak kecakapan misalnya. Misalnya kayak Ahok. Itu kan sangat cakap dibandingkan dengan siapa misalnya. Aku sama lah. Anies sama-sama cakap. Sama Anies sama-sama cakap. Kamu pilih yang mana? Bintang Emon milih dua-duanya. Oke Bung, kita cukupkan di itu ya, di pembahasan itu. Sekarang pembahasan yang kedua bahwa kepemimpinan perempuan. Karena masih banyak, apalagi di kampung-kampung itu diskriminasi hak-hak perempuan, salah satunya dalam kepemimpinan ini. Karena memang sedikit Bung yang jadi pemimpin dari perempuan itu. Padahal diakui perempuan-perempuan hebat itu sangat banyak. Misalnya di menteri yang tidak tergantikan sampai sekarang Sri Mulyani. Siapa yang berani menggantikan Sri Mulyani? Bisa bangkrut Indonesia. Gimana Bung? Ya sama kayak tadi saya ingin bilang dulu.
saya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa jangan sampai ketika ada satu pendapat, jangan sampai dilepaskan dari konteksnya. Nah, oke, secara fakta memang di dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa adz-dzukuratu, sifat laki-laki itu menjadi syarat yang disepakati oleh ulama dalam syarat pemimpin ya, dalam syarat pemimpin. Alasannya kenapa? Katanya kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah disebutkan alasannya karena hadal mansib, posisi ini, kepemimpinan ini tidak mungkin secara tabiat dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena pasti dalam kepemimpinan ini, dalam tugas ini akan ada dampak, akan ada akibat yang sangat besar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, ada beban-beban yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Tabiat ya, alasannya adalah tabiat. Seperti misalnya menyiapkan tentara dan semisalnya lah kayak gitu, yang biasanya dalam tanda kutip itu dilakukan oleh laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Di sana disebutkan bukan secara tabiat, secara adat di sini bahasanya. Tidak mungkin pekerjaan yang nanti banyak konsekuensi besarnya itu tidak mungkin dilakukan oleh perempuan secara adat. Dalilnya apa? Dalilnya semuanya ya, ulama yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, dalilnya itu pasti hadis ini, yakni hadis Nabi, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Artinya tidak akan beruntung seorang kaum yang mengangkat perempuan sebagai menjadi pemimpin. Kayak gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, lagi-lagi apakah benar teks itu bisa berlaku secara menyeluruh? Teks itu berlaku kepada seluruh realita sekarang. Apakah tidak punya konteksnya? Oh jelas jawabannya punya konteksnya. Oke, kita sebutkan hadisnya dulu ya. Nah, ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari ya, diriwayatkan oleh Abi Bakroh. Abi Bakroh itu menyebutkan kepada Auf an Hasan itu menyebutkan kepada Utsman bin Haitham. Kemudian Utsman bin Haitham menyebutkan kepada Bukhari, Imam Al-Bukhari. Apa isinya? Jadi Abi Bakroh ya. Abi Bakroh itu menyebutkan begini. Qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali. Di hari peperangan Jamal, nanti saya jelaskannya. Di hari peperangan Jamal, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku satu kalimat yang pernah aku dengar dari Nabi Muhammad. Ba'dama kitu an alhaqo bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum. Setelah, ini memberi manfaat itu setelah hampir saja saya mau ikut kepada kelompoknya Ashabul Jamal. Waktu itu kelompoknya Sayyidah Aisyah. Ya, kelompoknya Sayyidah Aisyah. Hampir saja saya mau ikut kelompoknya Sayyidah Aisyah. Kemudian hampir saja saya mau ikut perang dengan mereka. Tapi kemudian saya tersadar dengan perkataan yang saya pernah dengar dari Nabi Muhammad. Apa perkataannya Nabi Muhammad? Lamma balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada beliau tentang bahwa masyarakat Persia sudah mengangkat untuk kerajaan Persia, mengangkat anaknya Kisra, Raja Kisra. Kemudian itu disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi bilang begini, sungguh suatu kaum tidak akan beruntung kalau mengangkat perempuan sebagai pemimpinnya. Nah, di sini Bung, ada perkataan Rasulullah sendiri, ada perkataan Rasulullah yang diingat oleh Abu Bakar. Ini beda konteks, beda konteksnya. Jadi pertama, soal Rasulullah kenapa kok menyebutkan seperti itu? Karena ini bisa banyak cari ya di dalam kitab-kitab maupun di artikel baik Indonesia maupun Arab. Saya sebutkan di dalam kitab Irsadus Sari karangannya Imam Al-Qastolani. Di sana disebutkan begini, bahwa dulu pernah ada cerita
ketika Rasulullah itu sudah mengirim utusan-utusan kepada para raja dan salah satunya adalah Raja Kisra, di sana ketika dikasih surat sama Rasulullah, suratnya itu langsung dirobek-robek sama Raja Kisra. Nah, Raja Kisra itu yang bapaknya apa sudah memang Kisra itu perempuannya? bukan. Bapaknya terus. Raja Kisra tadi kan yang jadi anaknya. Terus. Nah, disobek-sobek. Ketika sudah disobek-sobek, maka pulanglah utusan Rasulullah itu kepada Rasulullah. Sampai, ternyata Rasulullah surat saya disobek-sobek nih. Suratnya jenengan disobek-sobek sama Raja Kisra. Nah, karena Rasulullah mengetahui seperti itu, Rasulullah mendoakan jelek kepada Raja Kisra. Raja Kisra. Barang siapa yang menyobek-nyobek suratku, maka kerajaannya akan disobek-sobek juga sama Rasulullah. Sama Allah. Maka benar. Di tahta selanjutnya, ternyata Allah menggerakkan anaknya Kisra, anak laki-lakinya yang namanya, kalau di sini tuh namanya sulit banget ya dibaca ya. Sirwayah atau juga bisa dibaca Sarwaya. Bukan. Siruyah. Dibaca Siruyah. Itu, nah ternyata digerakkan oleh Allah untuk membunuh bapaknya sendiri itu. Anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Terus? Tidak hanya dibunuh bapaknya. Bapaknya dibunuh, saudara-saudaranya sendiri yang laki-laki dibunuh. Alhasil tinggal saudara perempuan yang tidak dibunuh. Terus? Tapi ternyata, ini karena berkat doanya Rasulullah ya. Ternyata ketika bapaknya itu tahu mau dibunuh sama anaknya. Belum dibunuh, mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, ini ceritanya alur mundurnya. Maju mundur ini alurnya ya. Nah, ketika tahu bapaknya ini mau dibunuh sama anaknya itu, bapaknya ini dalam satu cerita naruh semacam botol di gudangnya dia. Di gudangnya dia, dan dia menulis sebuah tulisan begini. Barang siapa yang memperoleh ini atau mengkonsumsi ini, maka dia boleh jima dengan ini. Boleh bersenggama di tulisan botol itu. Tulisan botol itu. Nah, setelah mati kan bapaknya itu kan. Ternyata botolnya masih ada itu. Botolnya masih ada. Kemudian ditemukan sama anaknya yang jadi itu. Namanya itu tadi siapa anaknya? Sirwayah. Ya, Sirwayah itu. Nah, dia itu ternyata mengkonsumsi itu. Dan ternyata isinya racun. Tak lama kemudian meninggal. Yang akhirnya satu-satunya pewarisnya adalah perempuan. Mau tidak mau, masyarakat sana, terutama kerajaan di kekaisaran Kisra, itu tidak mau kepemimpinan ini jatuh di luar dari Ahlul Bait. Ahlul Bait, tidak mau. Harus dari Ahlul Bait. Ya tidak mau ya perempuannya itu. Sementara perempuannya tidak punya track record yang bagus dalam persoalan. Jadi memang konteks dari hadis tersebut memang terkhusus ya Bung ya? Iya. Kok bisa bagaimana, memang Rasulullah itu mengatakan dengan konteks yang seperti itu. Masa ada dalil lain bahwa untuk menguatkan bahwa itu khusus gitu Bung? Gini Bung. Jadi dalil itu memang harus dipahami khusus. Ya, buktinya. Berlaku kaidah ini. Al-i'tibaru bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Bukan sebaliknya. Biasanya kan sebaliknya. Yang diperhitungkan itu adalah kekhususan sebabnya. Bukan keumuman lafadznya. Karena kalau misalnya itu tetap dipahami sebagai umum, maka akan terjadi ta'arud, akan terjadi kontradiksi dengan dalil yang lain. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 71 dikatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukminat ini juga awliya'u ba'din, menjadi pemimpin ya. Bisa menjadi aulia, di mana wali kan? Wali. Ini sebenarnya lafadz ini kan lafadz yang multi, plural lah, jamak lah. Gitu ya. Dan juga misalnya dalam hadis-hadis lain yang menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam Al-Quran lagi nih, waman amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun,
dan sementara dia dalam keadaan mukmin, maka faulaika yadkhulul jannata, maka pasti masuk surga gitu ya. Innan nisaa syaqaiqur rijali. Bahwasanya seorang perempuan dalam hadis, bahwasanya seorang perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki dari kaum laki-laki. Oh, sama kan? Oh iya. Atau misalnya dalam hadis lain, banyak hadisnya nih. An-nasu sawaun, atau dalam teks lain itu an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti. Seluruh manusia itu sama seperti giginya sisir. Kamu tahu sisir? Sisir itu kan pasti. Gak kira ada yang panjang, gak kira ada yang pendek. Gitu. Kenapa kok gak pakai dalil-dalil ini? Kenapa kok pakai dalil-dalil yang tadi yang malah menunjukkan ketimpangan ya, antara laki-laki dan perempuan. Oh berarti salah pendapatnya ulama tadi yang mengatakan enggak. Lagi-lagi ya kembali ke awal bahwa konteksnya beda. Konteksnya beda. Apa konteksnya? Dia membuat fatwa itu ketika budaya patriarki itu masih sangat kental sekali. Dan itu memang sangat bukti bahwa kiai kita Bung yang juga menjadi patokan di dalam katanya menjadi Pancasila itu diterima di Indonesia itu berkat Kiai KNU dan gongnya itu katanya di Kiai As'ad. Dan dengan dalil-dalil ini itu bukti bahwa Islam itu tidak bertentangan. Sekalipun ada sebagian orang yang saklek sekali pemikirannya yang menganggap ini daulah Islamiyah tetap. Jadi Islam itu harus tegak sebagaimana Rasulullah hidup. Gitu. Iya Bung, benar kayak gitu. Jadi prinsipnya itu tadi plot twistnya dari jargonnya Kiai Afif. An-nuzulu minal muthulil a'la ilal waqi'il adna. Turun, kita harus berani turun dari langit idealis menuju bumi realistis gitu. Mungkin cukup ya Bung ya? Oke, sangat cukup sekali. Pesannya untuk para pemirsa. Dan para ustadz. Oh iya juga para ustadz. Karena biasanya yang mendukung satu paslon dan itu misalnya laki-laki akan menggunakan dalil itu. Ya kan memang kayak gitu logika tim pemenangan ya. Tim pemenangan tapi kalah. Ya kawan-kawan, bagi para pemirsa KIO semoga mendapatkan pengetahuan tanpa lagi membedakan gender tadi ya Bung ya. Kalau memang Bu Ipuk lebih baik dari Gus Maki ya pilih Bu Ipuk. Tidak? Ya, tapi kalau kiranya Bu Ipuk tidak lebih baik dari Gus Maki ya pilih Gus Maki. Iya. Terserah yang mana. Yang penting harus punya ukuran. Ya punya ukuran. Atau ikut ya. Ikut itu tidak apa-apa sih. Karena tidak apa-apa. Tapi ikut kepada orang yang benar gitu maksudnya. Kamu pilih siapa Bung? Saya? Ya. Pilih diri saya sendiri. Saya enggak kira golput. Pasti ada pilihan. Saya akan milih tergantung nanti ya. Saya masih mencari-cari data dan juga Bu Ipuk masih belum merespon ya. Dari keluhan. Ayo Bu Ipuk respon. Gus Maki juga harus respon. Sekarang media, aku heran media kan sangat besar ya. Atau mungkin bisa Bung di dalam 20 hari ini kita undang 2 gitu. Oh kalau mau bisa. Kalau mau ya. Iya. Kalau memang di sini kalau Bu Ipuk sama Gus Maki mungkin tidak ya. Tidak mungkin melihat ini. Bukan tidak mungkin. Kemungkinan kecil lah. Tapi para pendukungnya banyak nih Bu. Bisa jadi. Jadi kepada para pendukung, ayo kalau memang mau hadir ke KIO, kampanye dah. Kami memfasilitasi. Kami memfasilitasi. Tapi ingat, jangan baper ada di baper, sini. Soalnya yang didukung, yang akan dihadirkan tidak hanya dari satu kubu. Ya, dan juga saya tidak mau mendukung siapapun. Saya mau nanya bagaimana masa depan Banyuwangi gitu. Anda sebagai profesional ini, juru bicara dari tim masing-masing harus bertanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang misalnya akan kami ajukan kepada Anda. Dan harus gue Ibu sama Gus Maki Bung. Karena kalau misalnya tim suksesnya mau hadir di sini ya tidak menjual. Tidak menjual. Tidak menguntungkan ke kita. Harus dia ya? Iya. Pertama, sisi untungnya kalau misalnya Gus Maki ke sini, bisa kampanye di sini. Kita bisa ngangkat ikut Gus Maki gitu. Kalau orang lain yang datang ngapain? Jangan.
Gus Maki sama Bu Epo kita hadirkan ke sini ya. Iya. Paling Kalau tidak bisa 2.000 orang yang mendengarkan kita. Iya, paling tidak 2.000 orang. Oh itu kalau mau bayar berapa itu? 2.000 sangat menjanjikan itu. Mungkin itu ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.